Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq fanudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga kaum rahmati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa kemaslahatan untuk kita semua, terutama untuk kebaikan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir kita surah Ar-Ra'd ayat 25. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ciri-ciri hambanya yang kelak akan mendapatkan ganjaran berupa surga Aden, maka pada ayat yang berikutnya, ayat ke-25, Allah menjelaskan ciri-ciri hambanya yang kelak akan mendapatkan kesengsaraan ketika di akhirat. Kenapa disebut mendapatkan kesengsaraan? Karena hamba Allah ini kelak akan mendapatkan dua hal ketika di akhirat. Yang pertama, dia akan dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka jahanam. Maka siapa orang-orang yang Allah berikan balasan berupa laknat dan neraka jahanam itu, Allah sebutkan yang pertama, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaq, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari janjinya dengan Allah, merusak janji yang sudah dia sepakati dengan Allah, min ba'di mitsaqi, setelah janji itu dibuat. Artinya apa? Orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah ini adalah orang-orang yatrukuna taklif, orang-orang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Jadi ini golongan yang pertama, orang-orang yang meninggalkan apa yang sudah Allah bebankan kepadanya,
baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, maka merekalah orang yang pertama kali akan dilaknat oleh Allah dengan neraka jahanam. Ini ciri yang pertama, orang yang meninggalkan perintah Allah. Dan perintah Allah ini kan banyak, tidak selalu berkaitan dengan ibadah saja. Allah juga memerintahkan hambanya untuk menjaga lingkungan. Allah juga melarang hambanya untuk merusak lingkungan. Ini bagian dari janji seorang hamba kepada Allah. Maka jangan dikira orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam itu hanya orang-orang yang mungkin ibadahnya bermasalah saja. Tidak. Tapi juga orang-orang yang kehidupannya itu menyusahkan orang lain, orang-orang yang hidupnya itu justru membuat kerusakan di atas muka bumi, maka mereka termasuk orang-orang yang kelak akan dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang justru memutus hubungan, yang hubungan itu Allah perintahkan untuk disambung. Jadi sebenarnya perintah Allah itu adalah menyambung, tapi justru orang ini memutus. Dan termasuk ke dalam golongan orang yang memutus silaturahim itu bukan hanya orang yang tidak mau bertegur sapa, bukan hanya orang yang ketika mungkin diajak bicara kemudian dia diam saja, tidak. Termasuk ke dalam yaqta'una ma amarallah itu, yaitu ketika ada orang yang dia sebenarnya punya kemampuan, dia punya fasilitas untuk menolong orang lain, tapi justru dia enggan untuk menolong orang lain. Padahal kalau kita lihat dalam salah satu riwayat Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, sungguh aku bisa menyelesaikan urusan seorang muslim, aku bisa membantu saudaraku menyelesaikan urusannya, lebih aku sukai dibandingkan iktikaf di masjidku ini. Jadi Nabi tidak mengatakan iktikaf di masjid negara lain. Nabi mengatakan iktikaf di masjid ini. Berarti masjid mana, Pak? Masjid Nabawi. Iktikaf dalam Masjid Nabawi 1 malam itu, Pak, pahalanya tidak lebih besar dibandingkan panjenengan membantu orang lain menyelesaikan urusannya. Maka ini menunjukkan bahwa betapa Islam itu tidak hanya menilai seorang hamba dari hubungannya dengan Allah saja, tapi juga dilihat bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia. Maka seharusnya ketika ada orang yang mungkin sedang punya hajat, Pak, kemudian butuh dengan bantuan kita, maka mari kita jadikan hadis ini sebagai motivasi. Oh, kalau saya ini membantu saudara saya, entah itu dengan meminjamkan kendaraan, entah itu dengan tenaga ataupun yang lainnya, insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf dalam Masjid Nabawi. Maka dulu ada istilah di pesantren itu, bondo bau pikir lek perlu sak nyawani pisan. Jadi orang-orang yang hari ini, Pak, relawan yang membantu saudara kita yang ada di Sumatera itu, insya Allah mereka termasuk orang-orang yang berusaha menyelesaikan, membantu urusan saudaranya. Mereka tidak hanya membantu dengan pikirannya, tidak hanya dengan tenaganya, bahkan kalau perlu juga mengorbankan nyawanya. Ini golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang memutus
hubungan dengan saudaranya, termasuk orang-orang yang enggan untuk membantu saudaranya. Kemudian golongan yang ketiga, yang mungkin relate dengan kondisi kita hari ini, orang yang akan diancam oleh Allah dengan laknat dan juga dengan neraka jahanam, yaitu orang yang yufsiduna fil ard. Senengane niku ngerusak alam, senengane membuat kerusakan di atas muka bumi. Dan ini yang kita lihat hari ini, bencana yang menimpa saudara kita di Sumatera, yang update terbarunya korban jiwanya sudah mencapai 900 lebih, hampir mendekati 1000, dan yang hilang itu masih 200-an. Ini orang-orang yang punya andil dalam merusak alam sehingga kemudian muncul musibah ini. Saya tidak bisa bayangkan betapa besar dosa yang dia perbuat. Dan kita sebagai seorang muslim, Pak, ketika kita mendapati ada satu musibah, maka kita harus melihat musibah itu dengan kacamata iman, atau jangan hanya melihat dengan kacamata hawa nafsu saja. Sebab kita lihat hari ini mungkin memang ada sebagian orang yang mungkin mereka tidak mau mengaitkan musibah ini dengan takdir. Mungkin karena saking kecewanya dengan orang-orang yang sudah merusak lingkungan itu, mereka mengatakan ini bukan takdir. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin, ketika melihat musibah itu dengan kacamata iman, maka tentu yang pertama yang kita imani adalah musibah itu terjadi karena takdir, karena izin Allah. Dan ini bisa kita lihat dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa biidznillah. Musibah apapun yang menimpa kalian, jadi Allah mengatakan apapun musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, fa biidznillah, itu sudah diizinkan Allah. Atau dalam makna lain, Allah sudah merestui, Pak. Allah tahu bahwasanya musibah itu akan terjadi. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada Rasulnya satu ucapan yang menunjukkan bahwasanya ucapan itu adalah bukti bahwasanya seorang hamba percaya musibah itu bagian dari takdirnya Allah. Dan ucapan ini bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada dalam ayat yang lain, jenengan lihat dalam surah At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian tertimpa musibah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan mungkin musibah itu menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi kami. Huwa maulana, dan Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang iman itu bertawakal. Jadi kita harus kembali lagi, Pak, mengingatkan musibah ini bagian dari takdirnya Allah, sudah diizinkan Allah. Maka yang menjadi pertanyaan, Pak, kalau Allah itu tahu bahwasanya musibah itu akan terjadi, atau kalau Allah itu yang punya hak prerogatif untuk menurunkan satu musibah, yang bisa memberikan izin atas satu musibah, lalu kenapa Allah mengizinkan musibah itu terjadi?
Jadi kalau memang musibah itu terjadinya atas izin Allah, lalu kenapa Allah kok, bahasa orang awam, tega sekali mengizinkan musibah yang sangat besar itu menimpa hambanya? Ini kalau orang tidak kuat imannya, Pak, maka pasti dia akan menyalahkan Allah. Maka dijawab oleh para ulama, musibah itu diizinkan oleh Allah karena yang pertama, musibah itu tidak lain sebagai ujian bagi hamba Allah. Oke? Jadi kita kalau tertimpa satu musibah, Pak, yang menurut kita itu berat atau mungkin yang ringan, maka yakinlah musibah ini adalah cara Allah menguji hambanya. Kenapa Allah itu memberikan ujian kepada hambanya? Karena Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang benar-benar sabar dengan musibah yang Allah berikan. Dalam ayat yang sudah sering kita baca, surah Al-Ankabut ayat 2-3, Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah ketika sudah mengucapkan kami beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Maka sudah jelas dalam kalimat ini, wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami sudah pernah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhib. Yang dengan ujian itu Allah benar-benar tahu siapa di antara hambanya yang jujur imannya dan siapa di antara hambanya yang main-main dalam keimanan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Allah mengizinkan satu musibah itu terjadi untuk hambanya? Karena yang kedua, musibah ini sebagai peringatan supaya hambanya itu mau kembali kepada Allah dalam kondisi tunduk. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 94. Allah berfirman, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, dan tidaklah kami telah mengutus seorang nabi bagi sebuah kaum, kemudian kaum itu mendustakan nabinya, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadharrun, melainkan kami akan berikan ujian kepada mereka dengan satu kesengsaraan, kesempitan, agar hambanya itu mau kembali kepada Allah dalam kondisi tunduk. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian, Allah mengizinkan terjadinya satu musibah karena ini bagian dari kebijaksanaannya Allah yang tidak semua hamba Allah itu memahaminya. Karena kalau kita menilai dari sudut pandang manusia, musibah itu baik atau buruk, Bu? Dari sudut pandang manusia, buruk, menyusahkan. Tapi kalau dari sudut pandangnya Allah bisa lain. Makanya Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Yang Allah sebutkan pertama kali, bisa jadi sesuatu yang kalian benci justru itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian senangi tapi justru itu buruk untuk kalian. Maka kembali lagi yang pertama, dengan menggunakan kacamata iman, maka kita meyakini musibah itu terjadi atas izin Allah. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, tidak mungkin terjadi satu musibah kalau bukan karena ulah tangan manusia, kalau bukan karena polai menungso sing kakean
pola. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah atau surah Ar-Rum ayat 61. Allah berfirman, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, telah terjadi kerusakan yang ada fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia sendiri. Ini sudah jelas, Pak. Apalagi kalau kita lihat di dokumentasi atau sejarah ke belakang, ternyata ada sosok yang memang harus bertanggung jawab. Ada seseorang yang memang mengizinkan hutan itu dibabat habis. Ada orang yang memang mengizinkan hutan itu kemudian dilepas, dialih fungsikan, dan itu seluas 1,6 juta hektar. Dan itu terjadi mulai tahun 2009 sampai 2014. Siapa yang memberi izinnya? Kementerian Kehutanan pada saat. Maka orang ini, Pak, yang seharusnya paling bertanggung jawab. Karena adanya pembalakan hutan, adanya deforestasi yang sangat luar biasa itu, maka kemudian muncullah musibah yang terjadi pada saat ini. Dan ini kalau kita lihat, kita tarik para jemaah sekalian dalam masalah fikih, khususnya bab hudud. Hudud itu hukuman atau bab pelanggaran atas hak manusia, maka ini bisa masuk kategori qatlul amdi. Qatlul amdi itu pembunuhan yang disengaja. Karena dalam Islam itu ada dua jenis pembunuhan. Ada qatlul khata', membunuh karena tidak disengaja, dan ada qatlul amdi, membunuh karena disengaja. Kenapa para ulama kemudian memasukkan kasus-kasus kemudian seperti perusakan alam ditarik ke dalam qatlul amdi? Karena pasti tokoh-tokoh yang berperan dalam merusak lingkungan itu pasti mereka tahu dampaknya nanti ke depan seperti apa. Sekarang, Pak, kira-kira Menteri Kehutanan ketika memberikan izin seperti itu melepas 1,6 juta hektar hutan, masa dia nggak ngerti, Pak? Nanti dampaknya itu akan terjadi banjir, dampaknya akan terjadi longsor. Kira-kira ngerti napa mboten, Bu? Ngerti. Maka ketika seorang pelaku itu mengetahui nanti dampaknya seperti apa, walaupun mungkin dampaknya itu tidak secara langsung terjadi, maka ini masuk kategori qatlul amdi, pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan. Dan di dalam Islam itu, Pak, nyawa seorang mukmin itu tidak main-main, Pak. Jadi kedudukan nyawa seorang mukmin itu sangat mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi SAW, beliau pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, ini saya bacakan satu hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang pertama kali nanti diselesaikan oleh Allah di akhirat itu, Pak, urusan darah, urusan nyawa. Jadi kalau kita mendengar kata hisab, yang pertama kali dihisab itu bukan amal ibadah kita, Pak, bukan. Tapi yang dihisab pertama kali oleh Allah adalah muamalah kita dengan sesama manusia. Maka Allah saking memuliakan nyawa seorang mukmin sampai Nabi mengatakan, sungguh terbunuhnya seorang mukmin, laqatlu mu'min akbar min zawali hadhihi dunya. Hilangnya nyawa satu orang beriman itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia ini. Dalam makna lain, Pak, kalau dibanding-bandingkan antara hilangnya dunia dengan hilangnya nyawa seorang mukmin, tentu Allah akan lebih memilih hilangnya
dunia. Nah ini Pak, yang meninggal sudah berapa Pak? Sudah 900 lebih. Padahal tadi Allah mengatakan nyawa satu mukmin itu lebih berharga daripada dunia. Makanya kemudian tadi Nabi menegaskan yang akan diselesaikan oleh Allah pertama kali adalah urusan nyawa. Siapa mendolimi siapa, siapa didolimi siapa. Maka orang-orang yang selama hidupnya mendolimi orang lain, maka kelak pahalanya yang selama ini dia kumpulkan di dunia digunakan untuk menebus dosa-dosanya kepada orang yang didolimi. Dan kalau seandainya dosa yang dia perbuat, pahala yang dia kumpulkan tidak cukup untuk menebus dosanya, maka dosa orang yang didolimi akan ditransfer kepada orang yang mendolimi. Makanya ada satu hadis yang masyhur, yaitu hadis tentang muflis. Hadisnya orang yang bangkrut, yang ketika dia di dunia mengumpulkan banyak sekali pahala ibadah, tapi ketika dibangkitkan di akhirat dihisab, pahalanya tidak tersisa sama sekali Pak. Dia bertanya, ya Allah, mana pahala sholat saya, mana pahala haji saya, mana pahala puasa saya? Kemudian dijawab oleh Allah, pahala sholatmu sudah saya berikan kepada si fulan karena kamu pernah mendoliminya. Pahala hajimu saya berikan kepada si fulan karena kamu pernah memfitnahnya. Dan pahala-pahalamu yang lain aku berikan kepada si fulan karena kamu sudah menghilangkan nyawanya. Maka ini tidak main-main Pak. Urusan nyawa seorang mukmin ini urusan yang berat. Kehormatan seorang mukmin itu Allah prioritaskan segala-galanya. Allah tempatkan yang paling atas dibandingkan yang lainnya. Maka ketika para ulama membahas masalah qatlul amdi ini, atau membahas tentang pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja, maka kemudian mereka mengumpulkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang balasan-balasan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Apa balasannya? Yang pertama, orang yang melakukan pembunuhan dengan cara sengaja ini Pak, termasuk melakukan kerusakan di atas muka bumi sampai menimbulkan korban jiwa, maka hukuman yang pertama, tidak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk Pak, nyium ambuni swarga mawon mboten saged. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat. Beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak bisa mencium baunya surga. Ini yang dibunuh orang kafir saja Pak, tidak bisa mencium bau surga. Apalagi kalau yang dibunuh itu seorang muslim, yang dia hilangkan nyawanya adalah seorang muslim. Maka kemudian Nabi mengatakan, wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Dan di dalam hadis ini tadi Nabi mengatakan kata mu'ahad. Dan memang orang kafir itu banyak macamnya Pak. Jadi dalam masalah darah, Islam mengenal ada yang darahnya halal dan darahnya haram untuk dibunuh. Siapa saja yang haram untuk dibunuh? Yang pertama tentu adalah darahnya seorang muslim, damul muslim. Kemudian yang kedua, damud dhimmi. Damud dhimmi itu adalah darahnya orang kafir yang mereka sudah membayar pajak kepada penguasa muslim untuk mendapatkan jaminan keamanan. Karena memang dulu berlaku daulah Islam, negara Islam, sehingga kalau ada orang kafir tinggal di negara mayoritas muslim, kalau ingin nyawanya aman, kalau ingin bisa mendapatkan fasilitas negara,
maka dia harus membayar jizyah. Napa niku jizyah, Pak? Pajak. Nah, kita ini bukan orang kafir, Pak, tapi kok bayar pajak? Kalau nggak bayar pajak bagaimana, Pak? Bisa mendapatkan pelayanan negara? Sulit, Pak. Berarti kita ini bukan kafir ini, Pak. Kita ini muslim sini. Muslim sini itu muslim sing dikongkon bayar pajak ben uripe aman lan angsal pelayanan negara. Ini varian baru, Pak. Varian baru muslim bimi, Pak Mus. Oh, betul. Bayar pajak untuk gaji pejabat. Baik, kemudian yang ketiga, Pak. Darah yang haram dibunuh dalam Islam adalah damul mu'ahad. Yang tadi disebutkan oleh Nabi, siapa yang membunuh seorang mu'ahad tidak bisa mencium bau surga. Siapa itu mu'ahad? Mu'ahad adalah orang kafir yang menjalin perjanjian damai dengan orang muslim. Dan ini kalau zamannya Nabi dulu terjadi setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang Quraisy mereka kemudian melakukan perjanjian, mengadakan suatu ahdud dengan orang Islam. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu mereka termasuk golongan mu'ahad, orang kafir yang terikat dengan perjanjian damai dan mereka tidak boleh dibunuh. Kemudian yang terakhir adalah damul musta'man. Darah orang kafir yang haram dibunuh adalah damul musta'man, orang kafir yang memang sudah mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa muslim walaupun tidak dengan membayar pajak. Ini terjadi pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Kemudian beliau masuk dengan damai, dengan aman. Beliau mengatakan semua orang-orang kafir yang ada di sini terjamin keamanannya. Tidak hanya yang wanita, tidak hanya yang anak-anak, bahkan laki-lakinya juga terjamin keamanannya. Maka orang kafir semacam ini disebut dengan musta'man, orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Jadi tidak bisa, Pak, orang itu kemudian mengatasnamakan jihad, ngebom sana ngebom sini, karena yang jadi sasaran adalah orang kafir. Karena orang kafir itu sendiri dibagi oleh Nabi. Dan kemarin saya menghadiri sidang terbuka disertasi mantan narapidana terorisme. Jadi beliau ini merupakan deklarator ISIS Jawa Timur. Tapi kemudian bahasanya sudah bertobat kembali ke pangkuan di sini. Pangkuan Ibu Pertiwi, bahasanya seperti itu. Dan yang hadir pada saat itu adalah ya orang-orang Densus dan lain sebagainya. Jadi setelah dia termasuk seorang deklarator, bahkan ketika itu dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya. Dulu sebenarnya beliau adalah orang yang cerdas, lulusan S1 Ummul Qura Mekah, Pak, tidak main-main. Ya, Ummul Qura Mekah. Kemudian ketika belajar di sana bergaulah dengan orang-orang yang memang sebenarnya baik, pemahamannya itu baik, Islamnya itu baik, cuman salah mengartikan makna jihad. Kemudian setelah dari situ nyebrang ke Yordania, kemudian nyebrang ke Peshawar. Peshawar itu di Pakistan, Pak. Saya tahu daerah itu tuh tempatnya jual beli senjata. Jadi kalau jenengan pengen beli senjata murah di Pakistan sana, Pak, Peshawar itu bebas. Kemudian nyebrang ke Afghanistan, ketemu dengan dua tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Osama bin Laden, yang kedua adalah Abdullah Azam. Ini dua orang yang bagian dari tokoh utamanya Al-Qaeda. Ya, itu kisahnya dia ceritakan seperti itu, Pak. Dan memang kenapa kok sampai muncul ungkapan jihad itu adalah fardu ain bagi seorang muslim pada saat itu, karena memang kondisinya Afghanistan pada saat itu
diinvasi oleh Amerika. Oke. Makanya sampai Abdullah Azam kemudian mengeluarkan fatwa, tinggalkan bangku sekolah, tinggalkan bangku kuliah, karena membela tanah air adalah fardhu ain. Dan itu sebenarnya kan terjadi di negara kita dengan resolusi jihad. Sebenarnya tidak salah Pak dengan itu, membela negara karena negaranya dijajah. Cuman yang salah kemudian murid-muridnya itu termasuk beliau yang bermulazamah di situ kemudian mengeneralisir makna jihad, sehingga kemudian setiap orang kafir yang kamu temui itu halal darahnya. Dan beliau ini karena saking cerdasnya Pak, ketika bergabung dengan ISIS kemudian mendirikan ISIS Jawa Timur itu, beliau mengatakan saya bisa mendoktrin orang yang dari tidak mau jihad mau menjadi jihad hanya butuh waktu 5 menit saja. Jadi saking cerdasnya, saking pinter ngomongnya Pak, tiang sing aslinya boten semerah jihad niku pripun sih, sampai kurun berangkat budal jihad niku hanya butuh waktu 5 menit. Maka kemudian pengujinya nantang, coba buktikan bagaimana kamu mendoktrin. Dia ngomong Pak, Masya Allah seperti itu, hanya butuh waktu 2 menit. Kemudian profesor yang bilang, ini aku ya budal jihad. Jadi memang satu sisi memang kecerdasan itu bagian dari karunia Allah. Tapi kalau kita salah dalam memahami Quran, salah dalam memahami hadis, salah dalam mengartikan perkataan para ulama, maka itu akhirnya kemudian menjadikan kita ini ya pemahamannya keliru. Dan di dalam disertasinya itu dia kemudian melakukan interview kepada 5 orang terpidana mati yang masih ada di Gunung Sindur, di lapas Gunung Sindur. 5 orang, diantaranya Ustadz Aman Abdurrahman, kemudian Ustadz Sufyan As-Sauri dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil interview itu beliau mengatakan bahwa hampir semua orang-orang yang mengatasnamakan jihad tapi dalam makna yang keliru selalu mengembalikan fatwanya itu kepada Ibnu Taimiyah. Maka kemudian disertasinya itu beliau membahas tentang membaca ulang, artinya memahami kembali fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah. Yang dari situ disimpulkan bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak pernah ngajari orang itu jadi teroris. Oke? Coba jenengan tanyakan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana teror, itu selalu yang menjadi rujukan siapa? Ibnu Taimiyah. Yang dikambing hitamkan siapa? Ibnu Taimiyah. Padahal dalam fatwa-fatwa beliau tidak pernah mengajari orang itu untuk menjadi teroris. Kenapa beliau kemudian juga mengeluarkan perintah jihad? Karena Ibnu Taimiyah pada saat itu hidupnya itu negaranya itu sedang dijajah oleh bangsa Mongol Tartar, sehingga kemudian muncul ungkapan Tartarus, artinya harus berjihad melawan bangsa Mongol Tartar. Sehingga kemudian ada sebagian fatwa Ibnu Taimiyah yang disembunyikan, yang beliau mengatakan bahwa dalam kondisi aman, tidak ada peperangan pada saat itu, maka jihad tidak lagi menjadi fardhu ain. Di luar biasa kan pada saat itu wah, pengujinya sampai mantuk-mantuk ngoten-ngoten profesor ya ngoten karena yang hadir juga di situ ya Densus dan lain sebagainya. Jadi beliau sempat ditangkap 2014 sampai 2016. Kemudian beliau merefleksi diri, akhirnya kemudian bertobat, kemudian kuliah S2. Dulu S1-nya Ummul Qura, Timur Tengah, S2-nya di Muhammadiyah Surabaya. Karena saking pinternya Pak, S2 mek setahun. S2 hanya 1 tahun. Kemudian mengambil S3 di UIN Sunan Ampel dengan spesialisasi masalah terorisme, dengan masalah terorisme dalam waktu 2,5 tahun. Itu saking pinternya Pak. Tapi kalau kali panjenengan betul semua pinten tahun S3. Jadi ini kembali lagi. Baik. Oh sampai pundi kok? Mengko ten ribu Pak. Oh sampai darah, sampai urusan darah. Nah, itu adalah darah, 4 darah yang diharamkan oleh Allah. Siapa Pak tadi yang pertama? Darahnya
seorang muslim. Yang kedua darahnya kafir zimmi yang bayar pajak. Kemudian yang keempat kafir mu'ahad yang terikat perjanjian damai. Yang ketiga musta'man yang sudah terjamin keamanan. Kemudian hanya satu darah yang dihalalkan oleh Allah, yaitu kafir harbi, orang kafir yang memberikan perlawanan, penindasan kepada kaum muslim. Maka sudah benar ketika negara kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kemudian melawan, karena memang mereka termasuk kafir harbi. Oke. Baik. Sampun ada nih. Dereng. Kita lanjutkan. Para jamaah sekalian, ini hukuman yang pertama, balasan yang pertama dari Allah bagi orang yang melakukan qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Kemudian yang kedua, balasan dari Allah yaitu terputus dari rahmatnya Allah. Kenapa Pak? Terputus dari rahmatnya Allah. Dan ini kalau kita sambungkan dengan surah Ar-Ra'd ayat 25 ini, Allah juga mengatakan ulaika lahumul la'nah. Orang-orang dengan 3 ciri tadi, mereka adalah orang yang akan mendapatkan laknatnya Allah. Apa yang dimaksud dengan laknat Allah ini? Kata Ibnu Katsir, al-ib'ad anir rahmah. Dia jauh dari rahmatnya Allah. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis, man a'ana ala qatli mu'min, siapa yang berkontribusi dalam terbunuhnya seorang mukmin, laqiyallahu maktub baina ainaihi ayis min rahmatillah. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tertulis di antara kedua matanya ayis min rahmatillah, terputus dari rahmatnya Allah. Ya. Jadi ternyata nanti ada Pak, orang-orang itu yang dibangkitkan dalam kondisi seperti ini, sudah disrempel oleh Allah, terputus dari rahmat Allah. Siapa itu? Di antaranya orang yang pernah membunuh dengan sengaja tapi belum sempat bertobat. Okay. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja itu yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Dan ini Allah tegaskan di penghujung ayat ke-25, walau su'uddar, bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk. Yang itu Allah kuatkan dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dia akan dimurkai oleh Allah, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah, wa addalahu adzaban azima, dan kelak dia akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti hukumannya berapa Pak? Dalam ayat ini tadi An-Nisa 93 berapa? 4. Oke. Yang pertama neraka jahanam, murkanya Allah, laknatnya Allah, kemudian mendapatkan siksa yang sangat. Baik para jamaah sekalian, mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.